tidak lengkap jika tidak membahas saudara dekat si Arabica, kopi Robusta. Tempat yang paling pas untuk memulainya adalah di daerah Lamno, Aceh Jaya. Lamno punya sejarah panjang sebagai penghasil kopi Robusta terbaik di Aceh. Namun bencana banjir pada tahun 1978, kemudian konflik berkepanjangan hingga tsunami yang melanda Aceh membuat kopi Lamno susah berkembang. Akses masuk Lamno terputus. Lahan-lahan perkebunan pun terbengkalai tak terurus. Baru pada awal tahun 2006, para petani kopi di Lamno mulai menggiatkan kembali produksi kopi Robustanya. Pak Ansari, salah satu petani kopi di Aceh, berbaik hati berbagi kisah seputar perkembangan kopi Robusta di Lamno. Saya sekarang sedang berada dengan Tengku Ansari, salah satu pemilik kebun Robusta yang ada di Lamno ini. Pak, ya. Minta izin dari kebun? Ya, silakan Pak. Ya, Yuk, mari. silakan. Ya. Kalau sekarang produksinya gimana, Pak? Produksi dulu kan kalau kopi kita itu terkenal dulu pertama sebelum tahun 78. Sebelum tahun 78? Ya, kemudian kan ini kopi kita pada umumnya di pinggir sungai. Kita ambil jalan ya, Pak ya? Ya, di pinggir sungai. Ya. Kemudian kita musibah bencana alam tahun 78, kemudian habis. Habis, Pak? Ya, habis. Kopi jenis Robusta mampu tumbuh di ketinggian 400 hingga 700 meter di atas permukaan laut dengan temperatur 21 hingga 24 derajat Celcius. Letak perkebunan kopi di Lamno cukup unik, berbatasan langsung dengan hutan. Karenanya tak jarang kebun-kebun kopi di Lamno kedatangan tamu-tamu tak diundang. Hama paling menyebalkan apa, Pak? Yang paling berat saat ini, Pak? Iya, yang paling berat itulah kera monyet. Monyet? Ya, monyet yang makan buah-buah yang sudah masak itu. Kalau dulu monyet bukan hama ya, Pak ya? Hah? Kalau dulu monyet? Dulu monyet bukan hama, tapi dulu kan ada musang. Tapi tidak berapa lah kalau musang itu kan. Tidak berapa Dia ya? masih menguntungkan, dia makan, kemudian kan bijinya bisa dikumpulkan namanya ya. Kita bisa ambil lagi biji itu yang makan itu. Kalau monyet biji nggak ada? Sulit kita, kan dia disembur tuh. Oh. Biji itu tidak makan. Cuma dagingnya aja, daging kulit buahnya yang manis itu ya? Iya, yang manis itu, yang makan. Kemudian disembur di situ. Kan sulit untuk kita pilih. Salah satu lagi tanda bahwa ya gimana pun juga kita harus menjaga kelestarian lingkungan kita, karena kalau sampai monyet turun artinya ekosistem mereka sudah rusak, sudah terganggu. Monyet yang dulu tidak makan kopi, sekarang turun gunung, makan kopi para petani ini. Sayangnya kalau alam kita nggak dijaga ya, semua kena. Produksi kopi Robusta mencapai 225.000 ton pada tahun 2009 lalu. Namun sayangnya kualitas kopi Robusta yang berada jauh di bawah Arabica membuat kopi jenis ini sulit bersaing di tingkat specialty. Kendati tak bisa bersaing di tingkat specialty, kopi Robusta mampu berjaya di pasar lokal atau domestik. Tentunya setelah melalui proses pemasakan seperti yang tengah dilakukan Pak Hasbala, salah satu penyedia kopi Robusta di Lampu Aceh Besar. Proses pemasakan atau penggongsengan yang dilakukan Pak Hasbala masih sangat tradisional. Berbekal api yang berasal dari kayu bakar, biji-biji kopi dimasak dalam oven tradisional yang terbuat dari drum dan diputar dengan menggunakan tenaga manusia. Coba ya, Pak ya? Iya, capek. Siapa tahu bisa lebih kurus ya? Setelah selesai 2 jam ini diapakan, Pak? Udah 2 jam udah masak, nanti tanda masaknya udah meletup dia. Oh, dia meletup? Iya, bunyi tus bunyi. Udah tuh kita angkat, taruh campuran gula sama vanili. Kasih gula dan vanili, Pak, Iya. didinginkan kan ya? Udah tuh didinginkan. Udah itu di apa, Pak? Ditumbuk. Oh, ditumbuk ke sana. Biji-biji yang sudah matang kemudian ditumbuk dengan jengki atau penumbuk kopi tradisional. Karena ini dilakukan dengan cara manual, maka hasil penumbukannya tidak akan terlalu rata dulu. Cuma sesudah ini diayak ya, Pak ya? Iya ya.
Udah itu diulang lagi. Ulang lagi. Yang kasarnya diulang. Tapi dengan proses pengayakan, kualitas halusan bubuk bisa dijaga. Cuma ya harus dilakukan berulang kali. Lumayan capek, labor intensif fitness. Dalam sekali pemasakan, Pak Hasbalah mampu menghasilkan 10 hingga 20 kilo bubuk kopi Robusta yang kemudian dijualnya ke pasar-pasar tradisional serta warung-warung kopi di Banda Aceh. Penambahan gula memang memberikan sebuah karakter yang berbeda. Saya membayangkan ketika ini ditambahkan dengan sedikit susu kental manis, rasanya pasti nikmat sekali. Duh. Ini yang kalau diikat-ikat tadi, kepul. Wah, apa nih Pak? Nah, kopi Pak Adi. Rasa nih kopi lampu. Wah, menarik nih Pak. Ini kopi yang tadi sudah kita sangrai bersama ya. Ya, coba dirasa nih. Pak, sekalian Pak, nggak enak minum sendiri Pak. Nah, gimana rasanya? Enak Pak, penambahan gula itu memang memberikan satu karakter yang beda ya Pak ya. Dia pekat, ini enak buat begadang Pak. Saya membayangkan pergi jauh bawa ini pasti menyenangkan Ini Pak. gulanya nggak segitu banyak nih naruhnya. Takut orang kan banyak itu darah manis. Iya sih. Cuma rasanya enak nih Pak. Menurut Pak. Nggak kalah dengan yang merek-merek besar Pak. Ternyata bukan di Nambo tapi di Lampu. Ini Pak Adi, Wah, apa itu, oleh-oleh ke Pak? Jakarta Pak Adi. Sebentar, Kopi, Pak. kopi lampu. Kopi Lampu. Waduh. Terima kasih banyak Pak. Banyak sekali nih Pak. Nggak bagi-bagi ke teman di Jakarta. Kan saya bagi-bagi deh Pak. Saya walaupun belum ada merek Pak, nanti saya bisa cerita soal Bapak Pak. Ya, Soal alhamdulillah. proses sangrainya, penjemurannya dan lain-lain Ya, Pak. alhamdulillah, tolong Pak Adi. Saya mau pamit dulu Pak, masih banyak Ya. kopi di Aceh yang ingin saya jelajahi Pak. Ya. Terima kasih banyak. Sampai kita ketemu lagi Pak. Ya, salam teman-teman di Jakarta. Baik Pak, mari Pak saya jalan dulu ya Pak ya. Ya, ya. Assalamualaikum Pak. Salam. Selamat jalan Pak Adi. Mari Pak. Ya. Setelah menikmati kopi Lampu, saya akan mengajak Anda untuk mencicipi kopi yang amat identik dengan kota Banda Aceh. Sesaat lagi di Coffee Story.